wabarakatuh. Bersyukur pada Tuhan, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Kademangan 02 dari Kota Tangerang Selatan berkesempatan untuk melakukan observasi, dan hari ini kebetulan bersama dengan Ibu Jumaro yang akan saya observasi nanti di dalam kelas. Dan hari ini saya akan melakukan dulu pra-observasi sebelum saya melakukan observasi. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Ju memperkenalkan diri, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumaroh SPD. Alhamdulillah pada saat ini saya mengajar di kelas 5B ya, unit kerja di SDN Kademangan 2 ya. Baik, terima kasih Bu Jum. Sesuai kemarin yang saya disampaikan Bu Jum bahwa hari ini kita akan melakukan pra-observasi sebelum saya melihat bagaimana pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Namun ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan, nanti bisa dijawab oleh Ibu Jum. Oke, baik Ibu. Yang pertama, pertanyaan pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Ju kepada anak-anak nanti apa? Sesuai dengan tema 8, tujuan pembelajaran kali ini kita memasuki tema 8, subtema 2, pembelajaran pertama dengan materi IPA. Tujuan pembelajarannya diantaranya yaitu mengetahui dan melaksanakan dan memahami tentang air tanah dan permukaan air tanah. Oh, berarti permukaan air. Ya, berarti air di permukaan dan air tanah. Ya. Berarti perbedaan antara air tanah dan air permukaan. Baik. Ya. Terima kasih. Dalam materi ini atau dalam tujuan ini kira-kira Ibu Cum, area pengembangan Ibu yang hendak dicapai di sini kira-kira apa? Karena ini berkenaan dengan air, kita berbicara siklus air. Betul. Dan berarti sesuatu yang mempengaruhi siklus air tersebut. Untuk pengembangannya, saya akan melaksanakan diantaranya yaitu anak-anak kan ada namanya kantin. Setiap istirahat dipersilahkan untuk jajan gitu kan. Untuk ada kesempatan untuk jajan di kantin. Di antaranya yaitu anak tidak membuang jajan tidak dengan menggunakan plastik, karena plastik itu ketika dibuang di sembarang tempat atau di tanah itu juga akan mempengaruhi peresapan air itu sendiri. Baik, berarti nanti area pengembangan yang akan dilakukan Ibu supaya anak-anak ini bisa menggunakan wadah tempat minum atau tempat makan yang tidak dengan plastik ya. Jadi supaya kenapa? Karena plastik itu akan mempengaruhi siklus air. Baik Ibu. Kira-kira sebelum kita observasi dalam kelas, kira-kira strategi apa yang sudah Ibu persiapkan? Di antaranya ada beberapa strategi. Saya akan mempertontonkan ya video pembelajaran yang berkaitan dengan siklus air. Terus kedua yaitu mengadakan praktek secara langsung, yaitu dengan menyiapkan bahan-bahan praktek apa saja sih yang akan mempengaruhi air masuk ke tanah, ke dalam tanah itu. Antaranya nanti untuk prakteknya insya Allah saya akan memperlihatkan sendiri, anak nanti mengamati. Oke, berarti selain mengamati kira-kira berarti ada kesempatan anak nggak, misalnya dalam berdiskus kelompok atau bagaimana? Betul, karena kita dalam kelas saya itu kan pemahaman mereka itu kan bervariasi. Betul. Ada yang pengetahuannya sudah tinggi, ada penguasaannya sudah tinggi, ada yang sedang dan ada rendah. Jadi nanti saya akan rencananya akan saya bagi 3 kelompok dan kita pilah-pilah dan mempunyai tugas masing-masing. Baik Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini kita boleh melakukan sedikit wawancara ya Bu tentang nanti pembelajaran yang akan dilakukan dalam kelas. Ya, sampai ketemu nanti di observasi
besoknya ya Bu. Ya, Ya, kira-kira supaya doa kita bersama bisa berjalan dengan baik. amin. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ya, pada pembelajaran tema subtema pembelajaran apa yang sudah kamu persiapkan kira-kira hari ini? Oke, kemarin hari ini kita akan belajar tentang air, tanah, dan air. Semuanya siap? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Mau nyanyi lagu apa? Ya, semangat. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ada yang lain? Garuda Pancasila. Ada yang lain? Kita menyanyikan satu nusa, satu bangsa. Oke? Semuanya semangat. 1, 2, 3. Ya, tentang siklus air. Ya, yang kedua yaitu menjelaskan tentang air tanah dan air permukaan. Yang ketiga yaitu ada membedakan antara air tanah dan air permukaan. Semuanya siap? Siap. Oke. 52 tuh ya. Di situ ada gambar A dan gambar B. Gambar A menunjukkan apa? Ya, subur. Ya, dan itu tentunya resapan airnya banyak. Gambar B apa? Tanah kering. Tanah yang kering ya dan gersang. Kira-kira bisa nggak tanah yang gersang tadi nanti mengamati gambar ya, melihat video. Yang kedua yaitu akan melihat gambar-gambar ya. Yang ketiga praktek ya, mempraktekkan, mengamati dan praktek dengan barang-barang yang sudah disediakan. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan. Oke. Kami kita belajar dengan terus ya. Banyak gambar ini ada gambar A dan gambar B. Coba kalian amati perbedaan dari gambar A Ini sedangkan sekarang ibu kasih air yang kita. bagus. Apa yang terjadi? Lalu adik-adik, gambar mana yang lebih indah dilihat oleh gambar A atau gambar B? Ya, tentunya adalah gambar A. Gambar A ini yang lebih Nah, indah ya, dilihat. ibu amati sampai beberapa titik. Oke. LKPD ya, untuk ditulis hasil pengamatan kamu. Oke. Nomor 2 ini Dapat kali bukan seperti gambar B, bagaimana caranya? Tentu sama-sama bisa coba adik-adik. Nah, cara apa? Dengan boleh siapa yang mau mewakili presentasi ya dari kelompok 1 ini? Kebetulan pembelajaran 1 setelah melaksanakan percobaan mengamati multimedia dan diskusi, siswa dapat membedakan air tanah dan air permukaan dengan tepat. Setelah
Baik Ibu, kita ketemu lagi ya setelah observasi kemarin di kelas, kita bertemu lagi dan kita akan melakukan fase observasi, refleksi dari setiap yang sudah dilakukan kemarin di kelas. Kira-kira menurut Ibu Jo, dari observasi yang kemarin itu kira-kira apa refleksi dari yang Ibu ambil dari pembelajaran itu? Karena pembelajaran kemarin saya itu membuat RPP yang berdokumentasi dan saya praktikkan langsung ke murid, itu pengalaman pertama saya gitu. Jadi ya banyak yang perlu direfleksi gitu. Pertama kemarin berkaitan dengan apa namanya identifikasi awal ya, identifikasi awal ke anak. Kan kemarin saya cuma bagi 3 kelompok ya, ada kelompok yang apa namanya yang sudah bisa paham, ada yang sedang pemahamannya, ada yang kurang. Ternyata di kelas saya itu ada anak yang berkebutuhan khusus, ini yang belum saya rangkul dalam EPP tersebut. Oke, baik. Berarti kembali saya juga melihat bahwa memang itu sudah mengidentifikasi tentang anak yang mampu, mungkin tadi yang disampaikan tadi tentang anak yang memang punya kebutuhan khusus. Mungkin nanti di kedepannya Ibu mungkin itu merupakan nanti tinggal lanjut dari Ibu bagaimana memenuhi kebutuhan si anak ini sehingga juga dalam proses belajarnya bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Berdasarkan apa yang saya lihat kemarin bahwa dalam observasi bahwa mungkin beberapa media pembelajaran yang Ibu sudah siapkan, mungkin kalau saya lebih kepada bagaimana pemanfaatannya yang lebih efektif, lebih kreatif lagi, supaya apa? Supaya media yang kita pergunakan bisa lebih efektif digunakan oleh anak. Nah, begini. Lalu menurut Ibu Chung, kira-kira dari media pembelajaran yang sudah disediakan kemarin, kira-kira menurut Ibu Chung apa yang harus mungkin diperbaiki atau masih harus yang ditingkatkan lagi supaya daya tarik anak-anak itu bisa lebih menarik lagi dengan mata pelajaran yang disampaikan? Pembelajaran, mungkin kemarin saya kan hanya pembelajaran di kelas. Betul. Untuk kedepannya saya itu lebih terjun langsung di lingkungan gitu, jadi praktek langsung. Misalkan kita belajar itu tidak harus di dalam kelas, tapi bisa praktek langsung misalkan di lapangan atau di taman-taman sekolah. Itu bisa, kayaknya itu akan lebih mengena ke anak gitu. Berarti nanti yang berarti dalam medianya, dalam media pembelajarannya tidak hanya menonton di kelas ya Bu, bisa dibawa ke luar ruangan sehingga anak mengerti ini, misalnya ternyata misalnya lapangan kita kan tertutup dengan semen tuh. Jadi bagaimana peresapan air dengan air air permukaan dengan air tanah. Nah, bagaimana dengan tanah yang misalnya ada bunga-bunganya gitu, bagaimana peresapannya, apakah bagus atau bagaimana. Nah, kan itu kan berhubungan tentang siklus air ya. Jadi bagaimana, apakah nanti kalau misalnya ditutup semua, apa kita masih ada persediaan air tanah atau enggak gitu. Lalu kita mendapatkan air bersih atau tidak gitu. Nah, itu mungkin dalam bentuk media yang harus ditingkatkan oleh Ibu. Nah, dan mungkin juga itu merupakan sebuah tindakan selanjutnya ya Bu. Kalau boleh tahu lebih dari itu kira-kira ada lagi nggak misalnya tindakan yang Ibu kembangkan lagi dalam pembelajaran? Betul, tentunya kita belajar itu tidak hanya di kelas, tidak hanya praktek di lapangan, tapi bagaimana pembelajaran itu bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sekarang anak jajan dengan membawa tempat makan sendiri gitu, tidak membuang plastik sampah dimanapun berada, baik dia di rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan yang mereka jalan. Itu kan bagian dari jadi pembelajaran itu tidak hanya di sekolah, tapi
continue gitu loh. Oh, berarti ada pengaruhnya ya, Bu? Ya, Ada pengaruh dari peresapan air itu dengan ketika kita menggunakan plastik banyak lalu kita buang, apalagi kalau buang sembarangan Iya. ya, Bu. Ketika dibuang sembarangan maka peresapan air tanah itu akan berkurang dan terganggu. Oke, baik. Saya rasa bahwa apa yang sudah disampaikan Ujung yang akan dilakukan ke depan, baik tadi misalnya dalam pemenuhan kebutuhan siswa maupun juga dalam medianya misalnya, saya berharap bahwa akan terus dilakukan supaya ada daya tarik anak-anak dalam belajar, tidak seperti bila tadi tidak hanya menonton di kelas, duduk apalagi misalnya kursinya lurus terus menghadap ke depan, lalu tanpa kita buat kelompok diskusi gitu, atau misalnya tanpa kita mengajak mereka di luar. Jadi kita punya tekniknya untuk apa? Untuk beberapa media yang harus kita sediakan untuk anak-anak sehingga daya tarik mereka semakin hari semakin, supaya juga begini, oh pasti medianya hari ini begini, jadi anak bisa ketebak ya, oh pasti Ibu Jum hari ini belajarnya seperti ini, sehingga membuat mereka bosan. Tetapi ketika banyak metodenya, tekniknya, maka membuat apa ya dibuat Ibu Jum hari ini. Nah, jadi penasaran ya Bu, sehingga menjadi daya tarik buat mereka. Nah, jadi itu harapan saya supaya nanti di kelasnya Ibu Jum boleh semakin baik dalam proses. Kalau misalnya juga ada yang bisa saya ambil dari pengalaman dari Ibu Jum, juga bisa saya aplikasikan di kelas saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih banyak untuk pengalaman. Terima kasih.